Tapi mari kita memperhatikan bagaimana relasi kita dengan Allah. Adakah relasi yang baik dan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk kembali belajar firman Tuhan. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kami hikmat bijaksana di dalam kami memahami, mengerti kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasan, sehingga mampu mengajarkan apa yang Engkau pesankan kepada kami. Demikian juga untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau boleh memberkati mereka untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, waktu dan kesempatan ini kami pertaruhkan dan kami letakkan dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melanjutkan mempelajari di dalam Injil Yohanes, yaitu pasal 8 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-47. Di mana ini nanti akan menjadi sebuah bagian yang berkesinambungan di dalam ayat lanjutan, di mana tema kita pada hari ini adalah tidak mengalami maut. Saya baca kepada kita ayat ini. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah.
Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ya, demikian apa yang kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Bicara tentang maut, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka tentu kita mengerti apa itu maut. Secara umum atau secara pemahaman universal, maka yang dikenamakan itu maut adalah kematian badani. Atau ketika seseorang meninggal di mana roh dan tubuhnya terpisah, maka itu kita mendefinisikan itu adalah maut atau istilah lain kematian. Tetapi kalau kita lebih spesifik di dalam memahami dari sudut pandang Alkitab, maka maut itu tidak hanya bicara tentang kematian secara jasmani, tetapi memiliki makna yang lebih dalam lagi. Maut itu bisa berbicara tentang kematian secara rohani. Artinya, ketika seseorang kehilangan relasi dengan Tuhan, maka orang tersebut sudah dikategorikan sedang dan memang mengalami maut, yaitu keterpisahan dengan Allah. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat 23, ayat itu menyatakan kepada kita bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya. Jadi ketika orang kehilangan relasi dengan Tuhan, oleh karena ia hidup di dalam dosa, ia melakukan dosa, maka orang tersebut sudah dikategorikan sedang hidup di dalam maut. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, makna kematian atau makna yang dikatakan maut di sini tidak hanya bicara kematian secara jasmani, tetapi juga aspek secara rohani, keterpisahan kita dengan Allah. Dan kalau lebih diperdalam lagi, maka kematian atau maut itu adalah bicara kematian kekal, di mana kita terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Di dalam perikop yang kita baca, ya, di mana ini adalah kesinambungan atau kelanjutan dari apa yang telah kita pelajari di dalam pembahasan sebelumnya, yaitu makna kemerdekaan. Di mana di dalam pembahasan sebelumnya kita belajar perbedaan antara kemerdekaan, di mana ada kemerdekaan dalam hukum Musa, dan ada kemerdekaan di dalam Kristus. Tentu di dalam kemerdekaan di dalam hukum Musa itu adalah begitu mengikatnya bangsa Yahudi di dalam ketaatan-ketaatan mereka terhadap apa yang telah diajarkan di dalam Taurat. Dan sesungguhnya mereka ketika hidup dan melakukan itu, maka firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sesungguhnya mereka itu masih belum mengalami yang namanya kemerdekaan. Karena mereka terikat dengan hukum-hukum. Mereka terikat dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang memang tidak mampu untuk mereka lakukan. Dan kalau mereka tidak mampu untuk melakukan, maka mereka sedang terjajah, menderita dalam melakukan menaati hukum-hukum tersebut.
Maka kalau orang tersebut terikat dengan hal yang demikian, maka sesungguhnya mereka belum menikmati yang namanya kemerdekaan. Itulah sebabnya ketika Kristus datang, lalu ia menawarkan tentang kemerdekaan yang sejati. Bagaimana mereka harus menikmati kemerdekaan. Maka ia tekankan hidup di dalam Kristus. Bahwa di dalam Yesus Kristus mereka akan mendapat, mereka akan mengalami sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih indah daripada pengalaman-pengalaman mereka melakukan hukum-hukum Musa. Di dalam iman kepada Kristus, maka kita dinamakan dan telah menikmati kemerdekaan yang sejati. Kita tidak lagi di bawah hukum dosa. Kita lagi tidak di bawah hukum-hukum yang mengikat kehidupan kita. Namun tentu hal ini tidak perlu difahami secara keliru. Bahwa seolah-olah ketika kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita boleh bebas melakukan sesuatu. Tentu tidak demikian maknanya. Bahwa kita bebas untuk menikmati keselamatan bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat. Iya. Nah, itulah kemerdekaan yang kita dapatkan. Tetapi bagaimana kita juga mewujudkan kemerdekaan di dalam Kristus dengan ketaatan sepenuhnya pada firman Allah. Itu adalah sebuah lanjutan atau sebuah konsekuensi karena kita telah menikmati kemerdekaan itu. Ya. Perbedaan di sini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kalau di dalam hukum Taurat mereka taat, mereka melakukan untuk bisa merdeka. Tetapi di dalam Kristus, Kristus dulu memerdekakan kehidupan kita. Maka kalau kita telah menikmati kemerdekaan, barulah kita mencoba mewujudkan hidup kemerdekaan itu dalam ketaatan kepada firman Allah. Ya. Jadi di dalam perikop yang kita baca di dalam kesempatan ini, maka ini adalah sebuah pertentangan, percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang percaya, tapi berlatar belakang orang Yahudi. Kemudian Tuhan Yesus mencoba mengubah paradigma mereka, mengubah konsep berpikir mereka, supaya mereka benar-benar menikmati kemerdekaan yang sejati. Lalu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Lalu apa yang menjadi persoalan dari mereka juga? Nah, di sini kita perhatikan di ayat 37. Di mana orang-orang yang percaya kepada Dia tadi, lalu mereka mengklaim diri mereka adalah seorang yang telah menerima jaminan itu karena mereka adalah keturunan Abraham. Ya. Jadi inilah yang menjadi sebuah andalan dalam kehidupan umat Israel atau bangsa Yahudi. Mereka begitu bangga karena janji Allah kepada Abraham. Dan karena mereka adalah keturunan Abraham, maka mereka begitu bangga dan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menikmati keselamatan, menikmati janji Allah itu. Maka di dalam hal ini, sekali lagi Tuhan Yesus mencoba membuka wawasan mereka. Itulah sebabnya ia berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ya. Orang-orang Israel disebut sebagai keturunan Abraham.
tetapi keturunan Abraham yang sifatnya jasmani. Ya. Karena Tuhan Yesus nanti menekankan bagaimana keturunan Abraham yang sejati itu. Di mana mereka harus hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Tetapi kalau mereka tidak hidup di dalam ketaatan terhadap firman Allah, hidup di dalam kebenaran, maka mereka disebut sebagai keturunan Abraham secara jasmani. Tapi secara rohani belum tentu. Jadi ini juga memberikan sebuah penekanan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahwa status kelahiran mereka secara jasmani, yang adalah keturunan Abraham, ini bukan sebuah jaminan bahwa mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, sekali lagi, bahwa status kelahiran secara jasmani bukanlah sebuah jaminan seseorang itu bisa menikmati keselamatan. Ini juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan iman percaya kita hari ini. Bahwa secara status kita disebut sebagai orang Kristen. Berdasarkan data-data yang ada, baik itu KTP, dilihat dari keturunan, mungkin kita lahir di tengah-tengah keluarga orang Kristen. Status kita disebut orang Kristen. Dan ada banyak orang bangga dengan status ini. Dan itu tidak salah sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara. Asalkan status kebanggaan kita sebagai orang Kristen itu benar-benar dan sungguh-sungguh di dalam iman kepada Kristus. Tetapi alangkah sia-sianya pengakuan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Namun sesungguhnya kita belum memiliki sebuah relasi, sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi dikatakan di sini bahwa status kelahiran jasmani itu bukan sebuah jaminan orang tersebut boleh dan bisa menikmati kerajaan Allah. Nah, inilah yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Asal-usul mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan pembeda kepada mereka. Tuhan Yesus lebih memberikan makna yang lebih dalam ini. Bahwa orang-orang Yahudi tidak menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Walaupun mereka adalah keturunan Abraham. Mereka sering lebih setia kepada tuntutan adat istiadat Yahudi ketimbang mereka mengikuti kebenaran Allah. Ya, dua hal yang berbeda. Karena adat istiadat Yahudi itu adalah diciptakan oleh manusia. Dan mereka begitu bangga dan begitu setia dan sungguh-sungguh di dalam mengikuti adat istiadat yang telah diteruskan atau diberikan kepada mereka, diajarkan kepada mereka sejak zaman nenek moyang mereka. Dan mereka begitu patuh dan begitu setia melakukan ini. Tetapi bagaimana di dalam mengikuti atau patuh kepada kebenaran Allah? Ternyata orang-orang ini, orang-orang yang tidak mengikuti dan tidak taat kepada kebenaran yang diberitakan oleh Allah. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan sebuah pembeda
di mana dia mendefinisikan bahwa ada dua jenis keluarga di sini. Dan keluarga ini dipengaruhi siapa yang menjadi bapa bagi mereka. Karena dua jenis keluarga ini, maka bapa di antara dua keluarga ini berbeda satu dengan yang lain. Nah, siapakah mereka, Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam ayat-ayat ini memberikan kepada kita beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu keluarga Allah. Apa maksudnya keluarga Allah? Keluarga Allah adalah keluarga yang mencintai kebenaran. Dan siapakah yang menjadi bapa bagi mereka? Allah. Tuhan mereka adalah Allah. Dan itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus sebagai keturunan Abraham secara rohani. Karena mereka hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Pemimpin mereka adalah Allah. Keluarga mereka adalah keluarga Allah. Tetapi satunya adalah keluarga iblis. Pemimpin mereka adalah iblis. Dan kehidupan mereka juga dipengaruhi oleh kuasa-kuasa daripada si iblis. Dan ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Sangat bertentangan satu dengan yang lain. Nah, disinilah yang diamati oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan orang-orang Yahudi yang sangat bangga dengan status mereka sebagai keturunan Abraham. Tetapi mereka sesungguhnya tidak hidup di dalam kebenaran. Maka ketika mereka tidak hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan Yesus berkata, sebenarnya engkau tidak taat kepada Allah sebagai Bapa bagi kamu. Engkau taat kepada bapamu, yaitu si iblis. Karena nampak dari apa yang engkau dan kalian lakukan dalam kehidupan. Dan apa yang menjadi motivasi pendorong kalian untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi. Di dalam ayat 38 sampai dengan ayat 47 ini. Adalah sebuah perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya. Karena Tuhan Yesus begitu tahu kehidupan mereka. Tuhan Yesus tahu apa artinya kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan mereka dari hukum-hukum yang membelenggu mereka. Itulah sebabnya Yesus sangat bertekad untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran. Tuhan Yesus begitu bertekad untuk meyakinkan mereka, dan bukan hanya meyakinkan mereka, tetapi juga mempertobatkan mereka dari apa yang mereka fahami, apa yang mereka percayai selama ini. Dan paradigma itu harus diubah. Keyakinan itu harus dibaharui kembali. Dengan mereka harus mencintai yang namanya kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Allah. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu kepada mereka, maka orang-orang ini tidak terbuka dengan pemikiran yang baru itu. Orang-orang Yahudi ini tidak begitu gampang menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka sendiri memiliki tekad untuk menentang dan melawan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang menjadi pembeda di sini Bapak, Ibu, dan Saudara? Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan dengan demikian juga kamu perbuat.
tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Nah, Tuhan Yesus memberikan pembeda tentang apa yang Dia ajarkan dengan apa yang mereka ajarkan dan mereka terima selama ini. Di mana Tuhan Yesus berkata bahwa ajaran yang Ia berikan itu berasal dari sorga, berasal dari Bapanya. Ajaran daripada Tuhan Yesus adalah ajaran yang Ia dengar dan Ia lihat dari Bapanya. Jadi di dalam persekutuan Yesus dengan Bapanya, Ia tahu, Ia mengerti, Ia memahami apa yang diajarkan oleh Bapanya. Dan sekarang Ia membawa misi itu ke dalam dunia untuk menyatakan tentang ajaran-ajaran daripada Allah Bapa. Supaya orang-orang yang mendengar memiliki pemahaman bagaimana mereka bisa mendapatkan keselamatan, kemerdekaan yang sejati. Jadi Tuhan Yesus tidak asal menyampaikan sesuatu tanpa referensi. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan bahwa apa yang Ia katakan dan sekarang Ia lakukan itu sesungguhnya berasal dari Bapanya yang di sorga. Nah, sekarang Tuhan Yesus memberikan pembeda tadi. Sedangkan orang-orang Yahudi, lalu apa yang mereka ajarkan? Bagaimana pengajaran mereka itu berasal? Dan Tuhan Yesus dengan begitu tegas menyatakan bahwa sikap dan perbuatan orang-orang Yahudi itu berasal dari si iblis. Perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang berasal dari neraka, dari bapa mereka. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jadi Tuhan Yesus membedakan antara dirinya dengan orang-orang Yahudi. Bahwa apa yang Ia ajarkan, itu Ia terima dari Bapanya dari surga. Dan sekarang Ia menyampaikan itu kepada mereka. Tapi orang-orang Yahudi ini mereka mendapatkan pengajaran dari mana? Yaitu dikatakan tadi dari bapa mereka. Bapa mereka ini siapa? Tentu tidak seperti apa yang mereka klaim. Yaitu dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Abraham. Tidak demikian. Tapi yang mereka lakukan adalah apa yang diajarkan dan apa yang mereka terima dari bapa mereka, yaitu iblis. Maka di dalam hal ini, orang-orang Yahudi tidak begitu mudah menerima pernyataan ini. Mereka tidak rela dan tidak mau dikata-katai seperti itu. Mereka begitu protes kepada Tuhan Yesus. Dan ini terbukti di dalam apa yang menjadi pembelaan mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Di ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Mereka bangga dengan hal demikian. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka menyerukan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Abraham. Dan dengan dasar demikian, maka mereka mengklaim mereka memiliki hubungan dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi di sini Dia memberikan penekanan. Ya. Kalau mereka benar-benar
berasal dari Allah dan adalah keturunan Abraham, maka di dalam ayat ke-39 bagian terakhir, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham? Ya, kembali kita diingatkan bagaimana perjalanan iman daripada seorang Abraham yang begitu taat kepada firman Allah. Ketika ia mendengar suara Tuhan, maka tidak ada alasan bagi dia untuk menolak. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi dari sanak keluarganya, di tengah-tengah kemapanan hidup, di tengah-tengah ia merasakan kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang Tuhan berbicara kepada dia untuk keluar dari suasana itu. Untuk pergi ke tempat yang telah Tuhan tujukan untuk dia. Dan ayat firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah penegasan. Dalam hal ini Abraham taat kepada Allah. Demikian di dalam kehidupan selanjutnya daripada Abraham. Ketika ia ditantang oleh Allah untuk menyerahkan anaknya. Anak satu-satunya yang begitu ia kasihi, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan menjadi korban. Dan dalam hal ini pun Abraham menunjukkan ketaatannya kepada firman Allah. Ia tidak memprotes, ia tidak menyanggah, tetapi hidup di dalam ketaatan. Melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Inilah yang menjadi pembeda yang Tuhan Yesus maksudkan. Bahwa antara orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, yang disebut dengan keturunan Abraham yang sejati, maka mereka tidak hanya mengklaim diri mereka memiliki hubungan dengan Abraham, tetapi juga hidup di dalam ketaatan. Tapi bagaimana dengan yang sebaliknya? Kalau mereka tidak hidup di dalam ketaatan, maka Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya engkau bukan keturunan Abraham yang sejati. Engkau tidak akan pernah menikmati janji pemeliharaan Allah. Tetapi sesungguhnya engkau itu adalah anak-anak daripada iblis. Bapamu itulah iblis. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Karena mereka hidup tidak melakukan apa yang benar. Ya, iblis menjadi bapa mereka sebab perilaku dan etika mereka sesuai dengan sifat daripada si iblis. Kita baca di dalam ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, perhatikan. Ketika Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa iblis itu tidak hidup di dalam kebenaran. Dan sesungguhnya dia tidak memiliki yang namanya kebenaran. Ia hidup di dalam dusta. Ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang Tuhan Yesus mencoba membuka pemikiran mereka. Menegur mereka, mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya kehidupan mereka yang mereka lakukan di mana mereka tidak mau taat kepada kebenaran, tidak mau hidup di dalam kebenaran. Hal ini diwujudkan dengan mereka memiliki niat untuk membunuh
Yesus. Ya, di dalam ayat 37 bagian B. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Ya, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya. Jadi keinginan-keinginan mereka adalah keinginan-keinginan yang membuahkan kejahatan. Membunuh ketika mereka tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka yang timbul di dalam hati mereka bagaimana agar Tuhan Yesus segera ditangkap, diadili, dan dibunuh. Dan bukan hanya memiliki niat itu. Mereka berusaha mengelabui tentang pemahaman-pemahaman hukum Taurat yang sebenarnya. Mereka berusaha menanamkan segala hal-hal di dalam hukum Taurat itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Walaupun itu bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang sejati. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Engkau adalah pendusta. Kalian itu berdusta. Karena tidak menceritakan yang benar. Tidak hidup di dalam kebenaran. Bagaimana mereka bisa hidup di dalam kebenaran? Hati mereka menolak kebenaran. Dan sesungguhnya kalau mereka melakukan hal demikian, maka Tuhan Yesus berkata, engkau sama seperti bapamu, yaitu iblis yang hidup di dalam dusta. Dan karena ia adalah senang terhadap segala yang dinamakan dusta. Jadi ayat 44, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, inilah yang Tuhan Yesus coba ingatkan kepada mereka. Yang coba mereka fahami kembali. Jangan hanya bangga terhadap status mereka sebagai keturunan Abraham. Tetapi mereka tidak mau dan hidup seperti apa yang diteladankan oleh Abraham. Dalam ketaatan kepada kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka sesungguhnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Dan mereka adalah orang-orang yang berdusta atas diri mereka sendiri. Nah, dan kalau hal itu terjadi, maka apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka beritakan, apa yang mereka sampaikan, maka kita juga percaya bahwa apa yang mereka utarakan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan dusta. Jadi di sini sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, sebagaimana tema kita, ya, tidak mengalami maut. Jadi ketika orang-orang yang ada di dalam kehidupan yang penuh dengan dusta, ya, mereka lebih taat kepada iblis, apa yang menjadi keinginan-keinginan daripada si iblis, maka sesungguhnya mereka telah hidup di dalam maut. Bahwa mereka tidak mau percaya kepada firman kebenaran. Nah, itu jelas sekali di dalam perilaku-perilaku daripada orang-orang Yahudi ini. Ya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu kepada mereka tentang kebenaran yang sejati, maka sikap mereka adalah menolak itu dan tidak menerima. Kenapa? Karena mereka telah diajarkan secara turun-temurun hidup menurut hukum-hukum Taurat yang telah diselewengkan. Ya, sekali lagi, dalam hukum-hukum Taurat yang telah diajarkan itu, banyak pemikiran-pemikiran yang tidak lagi berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan lewat Musa. Jadi lebih kepada apa yang ditafsirkan oleh para imam-imam. Dan mereka
lebih mempercayai hal demikian. Ya, mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, mungkinkah orang-orang seperti ini bisa terbebas dari yang namanya maut? Tentu tidak. Kalau mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran dan tidak melakukan kebenaran, sama artinya mereka memiliki dan tidak memiliki relasi dengan Allah. Dan kalau orang yang tidak memiliki relasi dengan Allah, tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa mereka sama dengan istilah orang-orang yang telah mati secara rohani. Jadi itulah fungsinya. Sekarang Tuhan Yesus mendidik mereka, menasihati mereka. Di mana Tuhan Yesus menyatakan sebuah prinsip keselamatan yang sejati. Prinsip kebenaran utama. Yaitu mereka harus mengalami kelahiran kembali. Seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Nikodemus. Engkau harus lahir kembali. Kalau engkau ingin menikmati kerajaan Allah, maka engkau harus mengalami kelahiran kembali. Dan itulah yang menjadi sebuah tantangan bagi seorang Nikodemus waktu itu. Bagaimana memaknai tentang kelahiran kembali itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang sangat dangkal. Sehingga Tuhan Yesus menegur dia, engkau sesungguhnya adalah pengajar, tapi engkau tidak mengerti makna daripada kelahiran kembali. Lalu Tuhan Yesus menguraikan kepada dia. Dan kita bersyukur. Nikodemus berbeda dengan orang-orang Farisi yang lain. Ahli-ahli Taurat yang lain, orang-orang Yahudi yang lain. Nikodemus membuka diri untuk menerima pengajaran itu. Ia menikmati sebuah pengajaran yang benar. Ya. Dan perubahan itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Hal ini juga yang ditekankan kepada kita sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus. Maka ketika kita telah percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan mengalami maut itu. Tetapi sekarang bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi tindakan kita? Kalau tadi Yesus berkata satu prinsip keselamatan itu harus dilahirkan kembali. Maka seperti apa orang yang dilahirkan kembali itu? Di dalam hal ini, seseorang yang harus menyatakan ia telah mengalami kelahiran kembali, maka ia harus mempertunjukkan sikap iman dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Tuhan Yesus berkata, kamu tetap di dalam firman-Ku. Ya. Jadi dia memberikan sebuah penegasan tentang sikap iman yang sungguh-sungguh itu, yaitu percaya. Dan percaya itu diwujudkan dengan taat kepada firman Allah. Yohanes pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5 saya baca kepada kita. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Tetapi seseorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi di sini adalah sebuah ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa domba pasti mengikuti gembalanya. Oleh karena ia mendengar gembalanya. Ia tahu suara gembalanya. Sehingga kalau ada gembala-gembala lain yang memanggil domba-domba tersebut, maka domba-domba ini tidak akan mengikuti. Kenapa? Karena mereka tahu siapakah gembala mereka yang sesungguhnya. Dan sekali lagi, bagaimana hubungan itu bisa terjadi? Ada sebuah kedekatan yang intim, relasi yang intim antara gembala dan dombanya. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Dan sebagai gembala bagi kita, kita adalah domba-dombanya. Kita akan peka terhadap suara daripada Tuhan Yesus. Kita mendengar apa yang Ia firmankan. Kita taat kepada kebenaran-kebenaran yang Ia sampaikan. Itulah yang menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa iman percaya kita yang sungguh-sungguh itu kita nyatakan di dalam ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan ketaatan kepada firman itu menunjukkan bahwa kita telah dilepaskan dari kuasa maut. Kita tidak lagi mengalami maut itu. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus yang adalah pemilik hidup ini, maka jaminan keselamatan telah Ia berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari hiduplah di dalam kemerdekaan dengan ketaatan kepada firman Allah. Jangan bangga status kita sebagai orang Kristen. Tapi mari kita memperhatikan bagaimana relasi kita dengan Allah. Adakah relasi yang baik dan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita? Jawaban itu adalah tergantung kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena hanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengetahui sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Kiranya melalui pertanyaan yang terakhir ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dan marilah kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran firman Allah kepada kami pada kesempatan ini. Bahwa Engkau telah memerdekakan kami dari maut lewat iman percaya kami. Janganlah kami bangga dengan status kami. Janganlah kami bangga dengan keberadaan kami. Namun sesungguhnya kami tidak memiliki relasi yang dekat dengan Engkau. Melalui firman-Mu Engkau ingatkan kami kembali. Bahwa orang yang menikmati kebebasan dari kuasa maut, maka ia percaya kepadamu dan ia memiliki relasi dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami pada saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu yang telah mempelajari firman ini. Tanamkanlah itu di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.